anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Fitria Rose. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi IPA kelas 5, tema 2, subtema 3, yaitu cara memelihara organ sistem pernapasan manusia. Namun sebelum itu, untuk kamu yang baru pertama kali mampir ke channel Ibu, jangan lupa di subscribe ya channelnya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Materi yang pertama adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Bernapas merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga organ pernapasan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga organ pernapasan adalah sebagai berikut. Disimak sama-sama ya. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Nah, seperti ini nih anak-anak. Dan sekarang ini kan sedang ada pandemi COVID. Dan COVID itu juga menyerang organ pernapasan kita, yaitu paru-paru kita. Maka dari itu, sekarang kemanapun kalian keluar rumah, wajib menggunakan masker ya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan? Ya karena kalau lingkungan kamu bersih, rapi, dan tidak ada yang bau-bau aneh, itu menyebabkan udara di sekitar lingkungan kalian pun juga menjadi bersih, sehingga kalian bernafas itu menghirup udara atau oksigen yang bersih dari lingkungan kamu tinggal. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama rumah kita. Kalau pagi, usahakan rumah kalian itu dibuka pintunya agar udara masuk ke dalam rumah kalian ya, sehingga sirkulasi udaranya menjadi lancar dan kalian menghirup oksigen yang bersih. Lanjut, yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, mengapa sih kita perlu menanam pohon di lingkungan sekitar? Kalian perlu tahu bahwa oksigen itu didapat dari tumbuhan. Karena tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Jadi, kita harus menanam pohon di sekitar lingkungan kita supaya banyak oksigen yang ada di lingkungan kita sehingga udara menjadi bersih dan paru-paru kita juga menjadi sehat. Betul kan? Maka dari itu sekarang rumahnya bisa ditanami pohon ya, atau tanaman-tanaman hias lainnya agar membantu penambahan kualitas oksigen di lingkungan rumah kita. Lanjut nomor 4, rajin membersihkan diri setelah keluar dari rumah. Nah, kenapa sih kita harus membersihkan diri kita setelah keluar dari rumah? Kalian tahu banyak virus, bakteri, atau kuman-kuman yang menempel di tubuhmu setelah kalian itu dari luar rumah. Dan kalian tidak tahu virus apa yang ada di dalam tubuhmu itu. Maka dari itu, kalian harus membersihkan diri kalian setelah keluar dari rumah agar virus-virus itu tidak terhirup oleh hidungmu dan tidak masuk ke dalam paru-parumu. Sehingga kalian bisa menghirup udara segar saat selesai membersihkan diri kalian. Dan virus-virus yang jahat itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kalian. Lanjut, yang nomor 5, ini wajib banget nih. Makan makanan yang sehat agar kekebalan tubuh menjadi kuat. Nah, kita harus rajin mengonsumsi makanan-makanan sehat seperti sayur, buah, proteinnya bisa ayam, daging, atau ikan, serta susu. Kenapa sih kalian harus makan makanan yang sehat? Ya karena makanan sehat itu
akan membantu stamina tubuh kita menjadi lebih kuat. Kalau kita kuat, otomatis tidak ada akan virus yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita tidak mudah flu, tidak mudah kecapean, dan kalian akan selalu sehat. Lanjut yang nomor 6, tidur malam yang cukup. Karena saat tidur, disitulah terjadi pemulihan kinerja semua organ tubuh. Nah, sekarang ibu tanya, jam berapa sih kamu tidur malam? Silahkan komen di bawah ya. Tuliskan jam berapa kamu tidur malam. Idealnya, anak sekolah itu sudah tidur paling malam jam 9 malam dan harus bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Nah, jika kalian tidak melakukan hal tersebut secara terus-menerus, apalagi kalian ternyata malam-malam itu keluyuran keluar rumah, yang kalian hirup itu adalah udara malam anak-anak. Udara malam itu tidak baik untuk kesehatan paru-paru kita, karena udaranya itu sangat dingin dan langsung menusuk ke paru-paru. Apalagi kamu tidak memakai pakaian yang panjang atau pakaian yang tebal, sehingga lama-kelamaan paru-parumu itu akan menjadi basah. Nah, kalian pernah dengar tidak penyakit paru-paru basah? Paru-paru basah itu karena kalian sering menghirup udara malam dan kalian itu keadaannya masih kecil. Jadi, ibu sarankan untuk tidur jangan malam-malam, dan jika kalian mau keluar rumah untuk bermain, ibu sarankan jangan bermain saat malam-malam. Lebih baik saat malam itu kalian tidur di rumah ya. Usahakan jam 9 seorang pelajar itu sudah tidur. Oke, kita lanjut. Nomor 7, olahraga yang teratur. Nah, pernahkah kalian olahraga? Tentunya pernah ya. Olahraga itu sebenarnya harus kalian lakukan secara teratur. Walaupun kalian olahraga hanya 15 menit, walaupun itu hanya di rumah, itu bisa membantu stamina tubuh kalian. Misalnya nih, kalian bangun pagi, lalu kalian jogging-jogging, lari-lari atau lompat-lompat di depan rumah kalian selama 10 atau 15 menit sampai keluar keringat, itu lebih bagus lagi. Nah, itu kalian sudah termaksud olahraga. Lakukan kegiatan itu secara terus-menerus agar stamina kalian itu bisa bertambah dan paru-paru kalian, jantung kalian juga bisa terlatih. Sehingga saat melakukan pekerjaan apapun, kalian bisa lebih segar, lebih bugar, dan kalian tidak mudah capek. Sehingga saat siang hari kalian tidak mudah mengantuk. Dan kalian bisa mengerjakan tugas dari guru kalian dengan semangat juga karena kalian telah olahraga. Selain itu, olahraga teratur juga bisa membuat paru-paru kalian mensirkulasi udara dengan baik. Maka dari itu, mulai dari sekarang, olahraga yang teratur ya anak-anak. Nomor 8, tidak boleh merokok. Duh, kalian kan masih SD ya, kelas 5 lagi. Jangan deh merokok. Kalian tahu gak sih bahaya rokok itu apa? Nah, bahaya merokok akan ibu jelaskan di materi berikutnya. Jangan coba-coba merokok. Kenapa sih gak boleh merokok? Why? Kenapa kita tidak boleh merokok? Kita lihat penjelasannya. Semua racun jadi satu. Perhatikan anak-anak, itu ada sebatang rokok. Kalian lihat, di sebatang rokok itu ternyata banyak zat-zat berbahaya dan zat-zat aneh yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia, namun ada di dalam kandungan rokok. Coba kalian bayangkan, kalau rokok kalian hisap, berarti zat-zat itu juga akan masuk ke dalam tubuh kalian. Ya kan? Apakah itu tidak mengerikan? Nah, sekarang kita bahas. Apa saja sih zat-zat tersebut? Yang pertama, ada asam asetik. Asam asetik itu ternyata pembersih lantai yang mengandung asam asetik. Nah, rokok itu juga ternyata mengandung pembersih lantai.
Oke, kita lanjut. Naftalin. Naftalin adalah bola-bola pewangi pakaian yang mengandung zat beracun. Kalian tahu camphor? Nah, itu juga ada di dalam rokok. Lanjut, acetanisol. Acetanisol itu adalah parfum yang mengandung zat kimia acetanisol. Ternyata di dalam rokok itu juga ada. Lalu, hidrogen cyanida. Dia itu racun tikus yang dapat membunuh. Ya iyalah, racun tikus untuk bunuh tikus. Tapi kalau kalian konsumsi, itu juga bisa membunuh kalian secara perlahan. Lalu berikutnya ada aseton. Aseton itu adalah cairan penghilang kuteks. Kalau kalian pernah lihat kakak kalian atau ibu kalian atau bahkan kalian pakai kutek lalu dibersihkan pakai air yang berwarna pink biasanya, nah itu namanya aseton. Itu untuk bersihin kutek aja bersih di tangan kalian. Masa kalian hirup, masa kalian konsumsi, coba bayangkan. Lalu kadmium. Kadmium adalah baterai berguna untuk menjalankan berbagai jenis mainan. Nah, baterai loh, zat yang ada di baterai itu juga masuk ke dalam zat rokok. Waduh. Lalu metanol. Metanol digunakan sebagai bahan bakar. Jadi metanol ini sebagai bahan bakar, makanya rokok itu bisa ngebul saat dibakar karena ada metanolnya. Lalu polonium strip 210. Ini adalah bahan yang langka. Jadi ini adalah bahan radioaktif yang bisa membunuh dengan cara langka. Pokoknya ini bahan-bahan berbahaya deh. Lanjut, sodium hidroksida. Yang pernah menggunakan penghilang bulu ketiak atau kaki, niscaya didera panas dan perih. Dalam obat ini terkandung sodium hidroksida. Jadi sodium hidroksida ini adalah penghilang bulu ketiak atau bulu kaki. Yang kalau kalian tahu itu iklannya Fit. Yang dioles terus dikerok, itu penghilangnya, ya itu ada di dalam rokok juga. Lalu formalin. Waduh, formalin ini bahan pengawet loh anak-anak, yang bisa mengawetkan kodok, kupu-kupu, dan lain-lainnya, atau bahkan mengawetkan mayat. Nah, itu ada di dalam rokok. Pantesan rokok itu tidak ada basinya. Rokok mau kamu simpen bertahun-tahun, rokok itu tidak akan basi. Ya, wajar karena di dalamnya ada formalin. Lanjut, geranol. Geranol adalah zat pestisida yang untuk membunuh serangga. Lalu toluen. Toluen itu adalah bensin. Ya. Masa sih manusia makan bensin? Lalu hidrasin. Hidrasin adalah bahan bakar untuk roket. Nah, maksudnya juga ada bahan bakar untuk roket di rokok. Dan sinamaldehid. Sinamaldehid ini adalah racun anjing dan kucing. Oh my god. Kamu udah makan racun tikus, racun anjing, racun kucing. Dan urea. Urea adalah zat yang terdapat pada air seni. Tahu air seni? Air seni itu adalah air kencingmu atau air pipismu itu. Nah, biasanya urea ini juga untuk pupuk, untuk menyuburkan tanaman, ya. Karena terdapat zat yang bagus untuk tanaman, namun tidak bagus untuk tubuh manusia. Nah, itu anak-anak, itu adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Ibu tidak mengada-ngada karena gambar ini langsung ibu ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau kementerian saja bilang bahwa rokok itu buruk, tapi kenapa kalian tidak menganggap rokok itu buruk? Maka dari itu, kalian jangan merokok ya.
Lanjut, Ibu akan jelaskan akibat dari merokok. Yang pertama itu adalah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, beresiko mengalami kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Ini sudah pernah Ibu jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Lalu, mempercepat kematian sel-sel di dalam tubuh. Nah, sehingga kalau sel-selnya cepat mati, otakmu juga akan cepat mati juga. Makanya ada penyakit lumpuh otak. Lanjut, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Ini bahaya sekali anak-anak. Kalau kalian merokok saat hamil, anak kalian itu nanti bisa cacat. Dan kuku pada jari tangan dan bola mata akan berwarna kuning, serta bibir akan berwarna hitam. Coba deh kalian perhatiin orang yang merokok di sekitar kalian. Perhatikan tangannya dan bola matanya, serta bibirnya. Apakah sesuai dengan ciri-ciri ini? Itu kalau kelamaan anak-anak bisa menyebabkan penyakit yang aneh-aneh lagi. Jadi, usahakan stop untuk merokok. Ingat ya anak-anak, perokok itu ada dua, perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah kalian yang sedang merokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok. Mana yang lebih bahaya? Ternyata perokok pasif adalah orang yang lebih bahaya dan lebih cepat terserang penyakit daripada yang merokok. Nah, maka dari itu, jika kalian dekat sama orang yang merokok, kalian harus cepat-cepat pakai masker ya. Nah, ini dia gambarnya. Kalian bisa lihat itu adalah kanker paru-paru. Paru-parunya sudah keroak, habis, dan tidak tersisa. Lalu kelahiran janinnya itu belum waktunya lahir, janinnya udah keluar. Lihat deh, itu penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Jadi mulai dari sekarang kalian harus stop merokok ya. Nah, materi sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ada 2. Tugas pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Berilah keterangan pada gambar. Gambar tersebut termaksud kegiatan memelihara kesehatan organ pernapasan atau tidak memelihara kesehatan organ pernapasan, beserta alasannya ya. Kerjakan di buku tulismu dan kirimkan ke classroom. Di sini ada gambar yang pertama, lalu yang di sini ada gambar yang kedua. Kalian pilih gambar pertama itu termasuk kegiatan memelihara kesehatan organ pernapasan atau tidak. Begitu juga untuk gambar yang kedua. Lalu, tugas yang kedua adalah membuat alat pernapasan manusia dengan sederhana. Kalian bisa lihat video berikut atau cari video lain di YouTube yang paling mudah. Kalian videokan alat, bahan, dan cara membuatnya seperti orang sedang tutorial itu loh. Lalu kirim ya ke classroom videonya. Nah, kalian bisa lihat dulu video yang Ibu punya sebagai bahan referensi.
Oke anak-anak, itu tadi videonya. Jadi saat kamu lihat, saat balonnya yang paling bawah itu ditarik, itu dia akan mengembang, berarti dia sedang bernapas. Saat balonnya dilepas, itu dia akan mengempis, berarti dia sedang menghembuskan nafas. Nah, semoga kalian bisa ya buat tutorial cara membuat alat pernapasan manusia dengan sederhana. Silahkan kalian buat dan videokan. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton materi pembelajaran IPA pada channel YouTube Ibu kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, and di share ya. Subscribe itu cuma sekali anak-anak. Setelah kalian klik tombol merah yang subscribe, berarti jika sudah berubah menjadi hitam, berarti kalian sudah mensubscribe. Terima kasih ya sudah menonton. Ibu akhiri dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.